Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitriana Nasution SPD, guru bidang studi geografi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak ibu semua? Ya, tetap sehat ya, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen penginderaan jauh ya. Komponen penginderaan jauh, dan hari ini kita masuk pada interpretasi citra. Sebelum kita masuk pada interpretasi citra, jadi ini ada tahapan dalam sistem penginderaan jauh ya. Jadi ini nanti inilah yang akan berlanjut pada interpretasi citra. Tahapan apa saja itu? Yang pertama, target membutuhkan adanya sumber energi yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, hasil interaksi antara target dan sumber energi adalah informasi yang kemudian diteruskan ke sensor. Yang ketiga, hasil data di sensor akan dikirimkan ke stasiun penerima untuk dijadikan format citra. Yang keempat, interpretasi citra, yaitu gabungan antara visual dan automatik dengan bantuan software pengolah citra, misalnya NV atau NVI ya. Jadi inilah yang akan berlanjut nanti pada interpretasi citra. Apa itu interpretasi citra? Itu artinya mengkaji atau menganalisis secara lebih mendalam ya. Jadi di dalam interpretasi citra itu nantilah kita akan membahas apa saja unsur-unsurnya itu ya. Jadi silahkan simak slide berikutnya. Interpretasi citra adalah mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek yang tergambarkan pada citra tersebut. Ini menurut Sutanto 1986. Adapun tahap-tahap dalam interpretasi, yang pertama ada deteksi. Deteksi artinya kita memilih atau mulai mengambil contoh dari objek tadi. Kemudian berlanjut pada tahap identifikasi. Maksudnya di sini mulai pengenalan tahap lebih awal atau tahap awal. Yang ketiga analisis. Artinya mulai mengkaji secara lebih mendalam. Dan yang keempat deduksi, berarti barulah kita bisa menyimpulkan. Jadi secara umum di sini ada 4 tahap dalam interpretasi citra. Yang pertama deteksi, 2 identifikasi, 3 analisis, 4 deduksi. Baiklah Ananda, kita masuk pada unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama, ada rona dan warna. Apa itu rona? Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada suatu citra yang dinyatakan dalam derajat keabuan dan bergantung cuaca. Jadi dia ini kalau berkaitan dengan kegelapan dan kecerahan, berarti itu adalah rona. Kemudian warna. Warna itu adalah wujud yang tampak oleh mata berdasarkan jenis spektrum. Itu ya. Jadi kalau berdasarkan sinar tampak itu adalah warna. Kemudian unsur yang kedua ada bentuk. Bentuk ini mengacu ke bentuk secara umum. Ada konfigurasi atau garis besar pada wujud suatu objek. Kemudian atribut yang jelas, yang ketiga, menyangkut pada kerangka suatu objek. Jadi baru yang kita bahas di sini bentuk dan rona dan bentuk, rona dan warna. Jadi bentuk itu misalkan berbentuk T, berbentuk U, berbentuk L atau berbentuk I, atau misalkan objek tadi bisa juga berbentuk persegi atau berbentuk lingkaran. Itu ya. Jadi itu unsur bentuk. Unsur interpretasi citra yang ketiga yaitu ukuran. Atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, gradien, dan volume.
Kemudian ukuran ini berkaitan dengan penggunaan skala. Penyebutan ukuran tidak selalu sama. Unsur yang keempat yaitu pola. Pola berkaitan dengan susunan keruangan objek, pengulangan bentuk umum, sekelompok objek, kemudian ciri yang menandai sekelompok objek. Jadi di sini kalau pola itu dia berkaitan dengan susunan, kemudian pengulangan bentuk dan ciri yang menandai dari sekelompok objek. Berarti sudah kita bahas ada 4 ya unsur dalam interpretasi citra. Unsur yang kelima yaitu bayangan. Akibat pantulan sinar matahari pada suatu objek. Jadi bayangan itu didapat dari akibat pantulan sinar matahari pada suatu objek. Kemudian memperkirakan profil dan ketinggian relief pada suatu objek. Ya, jadi apabila tadi objek tadi punya objeknya tinggi, berarti dia akan terlihat bayangannya. Apabila kita melihatnya menggunakan alat yang namanya tadi stereoskop. Kemudian efeknya apa? Dapat mempertegas dan memperlemah kenampakan objek. Itu kalau tadi dari segi bayangan. Jadi kalau objek yang punya bayangan tadi itu adalah objek yang tinggi, kemudian dia terkena sinar atau akibat dari pantulan sinar matahari. Yang keenam, ada tekstur ya. Kalau tekstur ini kan berkaitan dengan kasar, halus, dan sedangnya objek. Ukuran frekuensi perubahan rona pada citra. Hasil dari agregasi atau pengelompokan satuan kenampakan yang terlalu kecil tapi dapat dibedakan. Yang ketiga, ciri dari tekstur ini adalah bergantung pada atau bergantung adanya skala dan resolusi citra ya. Kemudian yang keempat, meliputi tingkatan kasar, sedang, dan halus. Ya, bukan aksar di situ, tapi kasar, sedang, dan halus. Makanya tadi di awal tekstur itu berkaitan dengan kasar, sedang, dan halus. Misalnya, apa contoh yang bertekstur kasar? Misalkan hutan hujan tropis. Apa yang bertekstur halus? Misalnya padang rumput atau misalkan lapangan sepak bola, misalnya ada rumputnya tadi itu teksturnya itu adalah halus. Jadi tekstur ini berkaitan dengan kasar, sedang, dan halus. Unsur interpretasi citra yang ketujuh yaitu situs. Jadi kalau kita lihat apa ciri-ciri dari situs, yang pertama bukan ciri objek selain langsung, melainkan kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Penjelasan objek terhadap objek lain yang lebih dapat dijadikan sebagai dasar untuk identifikasi objek yang dikaji. Kemudian letak objek terhadap bentang darat. Jadi intinya untuk situs ini adalah letak atau posisi objek. Misal, kalau misalkan tadi perkebunan kelapa, situsnya di mana, gitu ya? Atau misalkan hutan mangrove, lebih pasnya hutan mangrove itu situsnya di mana? Jadi dia itu lebih identik tadi dengan letak atau posisi objek tadi ya. Misalkan tadi kalau hutan mangrove dia ini situsnya misalkan dekat dengan laut ya. Nah itu dia. Atau misalkan di daerah air payau tadi dia ditumbuhi mangrove, berarti situs itulah yang dikatakan tadi maksudnya dengan situs letak gitu ya, atau posisi objek tadi. Kemudian unsur yang ke-8 ada asosiasi. Asosiasi itu apa? Yaitu keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Kemudian asosiasi ini berguna sebagai petunjuk bagi adanya objek lain. Ya, jadi asosiasi tadi keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi kalau misalkan ada ada rel kereta api, berarti ada stasiun. Ada bandara, berarti ada pesawat, itu ya.
Berarti itulah yang dikatakan tadi dengan asosiasi. Ada misalkan pelabuhan, berarti ada kapal ya. Ada kapal-kapal yang akan berlayar tadi. Itulah yang dikatakan dengan asosiasi. Keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Kemudian unsur yang ke-9 ada konvergensi bukti. Misalkan tadi kita sudah mengkaji satu objek, tapi kalau masih kurang paham, itu bisa dengan pembuktian secara langsung. Dan itulah yang dikatakan dengan konvergensi bukti. Berarti unsur yang kita bahas tadi sudah ada 9 ya. Jadi betul-betul harus Ananda pahami di sini. Setelah kita membahas tadi unsur-unsur interpretasi citra, jadi ada 9 unsur yang tadi kita bahas. Jadi kalau kita kelompokkan dia menjadi ciri benda pada citra, ada yang dikatakan nanti ciri spasial, ciri spektral, dan ciri temporal. Jadi ciri spasial itu apa tadi? Ada bentuk, ukuran, pola, situs, asosiasi, bayangan, konvergensi bukti. Itu ciri spasial pada citra. Ada ciri spektral, yaitu rona dan warna. Kemudian ada ciri temporal, itu berkaitan dengan umur dan waktu. Itulah 3 ciri benda pada citra. Ada ciri spasial, ciri spektral, ciri temporal. Jadi harus bisa dipahami ya Ananda. Oke, selanjutnya apa kelebihan dari penginderaan jauh? Yang pertama, dapat memetakan cakupan wilayah yang luas dalam waktu yang singkat. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja karena dia tadi menggunakan teknologi ya. Yang ketiga, cakupan wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat diidentifikasi. Yang keempat, peta yang dihasilkan bersifat 3 dimensi. Yang kelima, dapat menghasilkan visual fenomena di muka bumi dengan periode waktu. Yang keenam, biayanya lebih murah. Jadi itulah beberapa poin kelebihan dari penginderaan jauh. Setelah kita bahas tadi kelebihan dari penginderaan jauh, ada juga kelemahan dalam penginderaan jauh ya. 1. Terkadang untuk pemetaan yang detail, akurasinya tidak selalu baik karena bergantung pada resolusi citra yang digunakan. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli yang mumpuni. Ya, jadi memang harus dipegang atau memang yang melakukannya itu adalah tenaga ahli ya, bukan tenaga misalkan kita sebagai orang biasa tidak bisa mengerjakannya. Jadi memang harus betul-betul tenaga ahlinya. Itulah kelemahan dalam penginderaan jauh. Oke, apa itu manfaat dalam penginderaan jauh? Yang pertama, pemetaan geologi dan geomorfologi, misalnya eksplorasi mineral dan energi. Ya, jadi kita bisa memetakannya mana yang misalkan yang kaya dengan mineral dan energi. Yang kedua, pemetaan terjadinya suatu fenomena di muka bumi, misalnya kebakaran, kebanjiran, degradasi lahan, perubahan lahan, dan lain-lain. Ya, dengan adanya penginderaan jauh, makanya sering kita mendengar bahwa misalkan di Pulau Sumatera itu ada misalkan 70 titik api, misal. Itu kenapa bisa diketahui? Karena adanya tadi penginderaan jauh. Yang ketiga, yaitu pemetaan bencana alam. Ya, di mana misalkan wilayah atau daerah yang rawan bencana, sehingga kita bisa menentukan apa solusinya atau apa yang harus kita lakukan. Itulah manfaat dalam penginderaan jauh. Oke, jadi materi kita pada hari ini tadi adalah unsur interpretasi citra. Ada bentuk, ukuran, pola, situs, bayangan, asosiasi, konvergensi bukti, rona, dan warna. Kemudian kita juga sudah tadi membahas apa kelebihan dari penginderaan jauh, kemudian apa kelemahan dalam penginderaan jauh, dan apa manfaat dalam penginderaan jauh. Jadi Ananda, apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, kita bahas melalui grup kita ya.
Silahkan cek di situ biar kawan-kawan yang lain juga bisa memahami dan mengerti apa yang Ananda yang kurang paham tadi. Itu ya. Sekian materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada materi atau video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.